Oke, contoh nih ya, ada information, ada error, exclamation, dan yang lainnya. Ini ada question juga. Jadi disesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan jenis pesannya ya. Kalau misalnya informatif, pesan informatif berarti gunakan information. Kalau misalnya sebuah pertanyaan berarti Anda bisa pakai question. Oke, contoh saya pakai question ini ya. Ini nih. Oke, boleh nih saya enter aja nggak apa-apa. Nah, ya sebenarnya ini dalam satu baris ya. Saya enter nggak masalah ya, nggak ada error karena dia masih berlanjut ya. Oke, saya coba jalankan. Saya klik tombol pesan. Oke, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Oke, di sini nih ada ikonnya, yaitu ke pertanyaan. Ya. Oke, jadi urutannya tadi untuk message box ini, pertama apa yang Anda ingin tampilkan di kotak pesannya, kemudian judul kotak pesannya apa, selanjutnya tombolnya apa yang Anda ingin gunakan, dan selanjutnya adalah icon. Ya, icon tentu saja Anda pilih yang sesuai ya dengan isi dari pesannya. Itu ya. Oke, itu untuk lengkap ya, versi lengkapnya untuk message box ini. Oke, ini contoh beberapa yang kalau ini exclamation, ini error, ini question, yang ini information. Biasanya empat ini yang bisa digunakan. Ya, empat ini yang sering digunakan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke close dan application.exit ya. Nah, tadi close dan application.exit ini digunakan untuk menutup form ya yang sedang dijalankan. Tapi perbedaannya tentu saja ada. Yang pertama, untuk application.exit ini menutup form, tapi dia juga akan menutup program atau aplikasi yang sedang jalan. Atau semua form yang masih terbuka itu akan ditutup semua. Nah, sedangkan untuk perintah close itu hanya menutup form itu sendiri ya, untuk form itu sendiri ya. Misalnya saya letakkan perintah close ini di form 2, maka yang tertutup hanya form 2 itu sendiri ya. Oke, saya contohkan saja. Saya akan tambahkan satu buah tombol. Oke, jangan lupa untuk merubah teksnya. Kita masuk ke bagian properties ya. Jadi pilih dulu misalnya saya ingin merubah tombol ini, maka diklik terlebih dahulu, kemudian ini di bagian properties jelas ya, button 2 ini berarti tombol 2. Oke, untuk merubah tulisannya tadi di mana? Oke, di bagian teks ya. Oke, teks ini saya buat misalnya form 2. Form 2 ini untuk memanggil form 2. Nanti saya akan tambahkan satu form lagi. Oke, kemudian fontnya biar sama, saya buat pengaturan fontnya bold, kemudian ukurannya 11. Oke, udah sama ukurannya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan form. Tadi form yang kita gunakan hanya form satu saja ya. Nah, untuk mengetahui efek dari close dan application.exit, saya harus menambahkan satu form lagi. Caranya cukup mudah. Anda menuju ke Solution Explorer, kemudian klik kanan untuk project Anda. Ya, di sini nama projectnya adalah Windows Form F1 ya. Oke, kemudian pilih tambah, kemudian di sini ada Windows Form. Ya. Klik kanan di project Anda, add, kemudian Windows Form. Oke, untuk namanya saya rasa nggak perlu dirubah ya.
Ini sudah Windows Form ya, udah terpilih, maka langsung saja klik Add. Oke, ini ada form 2 ya, sudah form yang barusan kita buat. Nah, sekarang saya akan menambahkan tombol ya untuk membedakan antara close dan application.exit ya, application.exit. Oke, sebelumnya ini nih, kan tadi saya buat untuk yang form 1 saya atur satu persatu ya. Nih, dari font tombol yang pertama saya buat bold, kemudian 11, kemudian saya atur ulang lagi untuk tombol yang kedua. Nah, ini ada cara yang sederhana sebenarnya. Anda bisa langsung ubah di form 2 ini, klik form 2-nya, di bagian properti sudah form 2, kemudian saya pilih di sini fontnya. Tadi fontnya bold, ukurannya 11. Oke, bold ukurannya 11. Contoh, saya tambahkan tombol di sini. Oke, nah secara otomatis komponen yang akan ditambahkan di form 2 itu akan mengikuti dari aturan atau pengaturan yang ada di form 2-nya. Jadi kan menggunakan fontnya 11 dan bold ya, maka otomatis tombolnya juga akan mengikuti bold dan 11. Oke, saya tambahkan dua tombol di sini. Oke, saya ubah, jangan lupa pilih dulu tombolnya ke bagian properties, pilih text, saya ubah menjadi ini untuk yang close, yang ini untuk exit ya, application.exit. Oke, kita akan coba mengetahui perbedaan antara close dan application.exit. Oke, sekarang saya balik lagi ke form 1 ya. Form 1 tadi di sini ada tombol form 2 ya, gunanya untuk memanggil, untuk menampilkan form 2 yang barusan kita buat. Maka double klik untuk tombol yang ini, tombol kedua ini atau yang bertuliskan form 2 ini, double klik. Oke, kita masuk ke bagian editor perintah ya. Saya ketikkan di sini. Oke, kita panggil form 2-nya dengan cara klik new, form 2, buka dan tutup kurung, dot show. Show ini untuk menampilkan ya, buka dan tutup kurung. Jangan lupa titik komanya. Oke, ini jadi nanti button 2, eventnya klik, klik berarti kan ketika saya klik button 2 ya. Ketika saya klik button 2, maka akan menampilkan form 2. Oke, contoh. Oke, saya klik form 2 ini. Saya klik. Nah, ini form 2 yang sudah kita atur tadi. Ambil ya. Oke, ya caranya. Nah, sekarang kita akan menambahkan perintah di form 2 ya untuk yang close. Yang close terlebih dahulu. Oke, close. Oke, sekalian saja untuk yang exit tadi kita gunakan application.exit. Apa bedanya ya? Oke. Jadi ya, saya jalankan F5. Oke, kita tampilkan form 2-nya. Nah, sekarang kita coba untuk close ya. Tadi close dan exit sama-sama digunakan untuk menutup form. Bedanya, kalau close itu menutup form itu sendiri. Contoh, perintahnya ini di form 2, berarti dia akan menutup form 2 saja. Form satunya enggak. Contoh. Oke, sekarang untuk application.exit-nya. Nah, kegunaannya sama untuk menutup form, tapi bukan hanya form 2 saja. Semua aplikasi yang sedang berjalan saat ini, ya di project Anda, form yang sedang berjalan, akan ditutup juga. Contoh, saya klik ini. Oke, ya.
dia akan tertutup semua. Nah, itu perbedaannya antara close dan juga application.exit ya. Oke, jadi Anda bisa gunakan dengan ketentuan ya. Maksudnya kalau Anda hanya ingin menutup satu form itu sendiri pakai close, kalau ingin menutup semuanya itu pakai application.exit ya. Oke, Anda bisa menentukan cocoknya itu pakai close atau application.exit. Oke. Selanjutnya kita coba nih ya, menerapkan message box tadi ya. Contoh ketika saya ingin keluar contoh di form 2 tadi. Nih, saya klik tombol exit, nanti akan muncul pertanyaan. Ya, muncul pertanyaan sebuah kotak pesan, apakah Anda yakin ingin keluar? Ya, tahu bahasanya bebas ya, untuk tulisannya bebas ya. Apakah akan ditutup juga bisa ya. Kemudian nanti ketika saya tekan OK, maka kita jalankan application.exit. Ketika saya tidak tekan OK, berarti perintah apa lagi yang akan dijalankan. Oke, contoh application X-nya saya terlebih dahulu. Saya ketik if ya, jadi kita pakai if ya untuk pemilihannya. Yang dipilih itu tombol apa? Ya, if misal message box ya dot show. Jadi ingat urutannya ya. Yang pertama, tulisan yang ingin ditampilkan apakah akan apakah Anda akan keluar. Sederhana saja, bebas sebenarnya. Oke, koma. Setelah itu, setelah pesan apa yang ingin ditampilkan, koma, ini judulnya, ya, judul pesannya, koma, kemudian buttonnya. Nah, karena ini sebuah pertanyaan, jadi ya seharusnya menggunakan dua tombol ya. Boleh pakai yes, no, atau OK, cancel. Ya, contoh saya pilih yang OK, cancel. Ya, koma. Nah, selanjutnya berarti icon. Iconnya karena ini pertanyaan berarti pakai question saja. Ya. Oke. Ini sudah nih pesannya sudah masuk di if. Oke. Selanjutnya, oh ini terlalu panjang ya. Bisa nih saya enter saja. Baca. Kalau tulisannya masih merah seperti ini berarti masih salah ya. Oke. Setelah pesannya sudah, kemudian kita tambahkan sama dengan sama dengan. Oke. Dialog hasilnya apa? Ya. Dot pilih oke. Oke, ini ya. Jadi di sini eh, kita seleksi dulu ya. Pesan ini akan ditampilkan, kemudian apakah hasilnya? Hasilnya ini berarti sesuai dengan yang kita klik. Jika hasilnya sama dengan oke, berarti ketika yang dipilih adalah tombol oke, maka keluar atau enggak? Tentu saja kan pertanyaannya apakah Anda akan keluar? Kalau oke berarti keluar ya. Oke, saya terapkan di sini application.exit ya. Application.exit. Oke. Jika tidak else ya, else berarti ketika yang dipilih bukan oke. Yang dipilih bukan oke, misalnya saya tampilkan pesan saja ya, yang singkat. Oke. Uh, tidak jadi keluar. Contoh ya. Oke, contoh. Sekarang kita coba jalankan. Oke, ada form 2 di sini saya tampilkan dulu. Oke, tadi ya. Kita letakkan perintahnya tadi ini di button 2 ya. Button 2 berarti ini. Saya klik, maka akan muncul pesan terlebih dahulu. Ya. Nah, tadi ketika saya pilih dan dialog resultnya ya, ini hasilnya, hasil dialognya itu oke, maka dia akan application exit berarti keluar. Kalau saya pilih cancel berarti yang dijalankan adalah ini. Saya pilih cancel. Oke.
tidak jadi keluar. Ini ya, jadi pesan ini yang akan ditampilkan. Oke, itu nggak jadi keluar. Saya klik lagi, contoh, saya pilih tombol oke, berarti keluar ya. Oke, saya pilih tombol oke, berarti akan keluar. Oke, ya. Nah, saya rasa untuk pertemuan hari ini sampai di sini saja nih. Videonya lumayan panjang sudah ya. Ya, jadi tadi untuk yang pertama kita sudah mengenal Visual Studionya ya. Kita sudah pakai yang Windows Form ya. Kita mengenal area kerja, cara menyimpan dan membuka kembali program yang disimpan. Selanjutnya kita sudah mengenal bagaimana cara menjalankan programnya, mengenal untuk kotak pesan yang sederhana, bagaimana cara memperbaiki error, dan juga untuk sintaks kotak pesan yang cukup lengkap. Dan di akhir tadi sudah saya jelaskan juga tentang perbedaan antara close dan application.exit. Nah, juga saya terapkan, ini kita coba terapkan checkbox-nya ya. Nanti jadi ada perbedaan antara saya klik OK atau juga cancel ya. Oke, untuk pertemuan saat ini sampai di sini. Terima kasih.